Saudara Presiden Joko Widodo memastikan mega proyek pembangunan IKN diinisiasi pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi antar daerah di tanah air. Jokowi menegaskan perkembangan ekonomi nasional masih terjadi ketimpangan di mana 58% PDB perekonomian Indonesia berada di Pulau Jawa. Selain itu, saudara, pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal ini diungkap Jokowi menanggapi kritik Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait pembangunan IKN. Itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana? Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Sebelumnya Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kritisi pembangunan dan pemindahan IKN yang tengah berjalan. Anies bilang pemerataan pembangunan tak seharusnya dengan memindahkan ibu kota ke lokasi lain. Menurut Anies, pemerataan bisa dilakukan dengan pembangunan kota-kota yang sudah ada, menjadi lebih besar dari yang sekarang. Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Terkait kritik Anies soal IKN, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah sudah menganggarkan IKN dalam APBN. Ketua Umum Partai Golkar ini hanya menjawab singkat dan masuk ke dalam mobil lalu meninggalkan Istana Negara Jakarta. Golkar gimana ngaturnya jadwal? Akan diatur jadwal. Apa Anies dikritik? Pemerintah sudah menganggarkan dalam APBN. Presiden Jokowi membalas kritik Anies Baswedan soal pembangunan IKN yang dinilai bakal menimbulkan ketimpangan baru. Kritik Anies soal IKN beberapa kali disampaikan ke pemilihnya. Apa yang disasar melalui isu ini? Untuk mengulasnya sudah hadir di studio Kompas TV, juru bicara Timnas Amin, Pak Ahmad Fathul Bari, dan melalui sambungan virtual juru bicara TKN Prabowo Gibran, Pak Irwan Veko. Selamat sore Pak Irwan dan juga Pak Fathul. Terima kasih Pak Fathul sudah bergabung bersama kami di studio. Mas Cynthia, Mas Fathul. Pak Fathul, ini menolak IKN garis besar alasannya apa sih yang paling krusial? Ya kalau yang disampaikan oleh Mas Anies ya, sebetulnya memang lebih ke aspek substansinya, yakni soal pemerataan. Dan kalau yang kemarin disampaikan oleh PKS lalu disambut kembali oleh Mas Anies, memang kita tegas akan mengkampanyekan bahwa ketika nanti kita menang, salah satu hal yang mau kita perbaiki adalah kita ingin mengembalikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Karena ada beberapa aspek yang kita lihat, misalnya aspek historis bahwa Jakarta ini memang punya sejarah besar tentang pembangunan bangsa ini, bahkan sebelum bangsa ini diproklamasikan. Lalu yang kedua aspek pembangunan, dalam hal itu kita ingin adanya pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, tidak hanya fokus di satu wilayah, apalagi wilayah yang baru dibentuk. Yang ketiga kita ingin bahwa ke depan hal-hal yang menjadi competitive advantage masing-masing daerah itu juga bisa dikembangkan. Kalimantan ini kan paru-parunya Indonesia salah satunya. Dan kita ingin ke depan pengembangan basis perkotaan berdasarkan karakteristik masing-masing sebagai bagian dari harapan kita juga untuk pelestarian lingkungan, itu bisa dikembangkan. Itu secara umum garis besarnya. Tetapi apa yang disampaikan Mas Anies yang kita sudah lihat di berbagai media bahwa kita berharap adanya
pemerataan pembangunan, bukan sekedar hanya membangun satu kota yang jadi ibu kota lalu kita pindah dan menggunakan anggaran sangat besar, tetapi yang diharapkan adalah pemerataan di masing-masing perkotaan. Dan ini dipertegas dengan berbagai faktor, berbagai riset yang dikembangkan, baik itu oleh World Bank misalnya, yang melihat adanya ketimpangan financial gap misalnya di antara beberapa kota yang ada di Indonesia dalam pemenuhan hak dasar bahkan terkait transportasi dan sebagainya itu masih sangat minim sekali. Tapi kalau bicara soal IKN kan sudah jelas bahwa undang-undangnya juga sudah ada. Artinya bukankah mau tidak mau harus dilanjutkan? Ya pertama kalau undang-undang itu kan produk kebijakan ya. Dan tentu ini hal yang masih bisa ke depan kita lihat lagi kalau memang itu dianggap oleh publik, oleh masyarakat yang diaspirasikan melalui partai politik yang ada di parlemen, ya perlu kita revisi dan itu sah-sah saja. Bahkan itu menjadi hal yang wajar kalau kita melihat aspek substansi dalam kebijakan. Oke, saya akan ke Pak Irwan. Pak Irwan, selain alasan undang-undangnya sudah ada, apa yang menjadi solusi ataupun alasan utama untuk melanjutkan IKN ini ketika banyak juga pihak yang kontra? Ya, justru saya mau bertanya tuh ke Mas Fatul. Bagaimana caranya tuh IKN kembali ke Jakarta atau tetap di Jakarta? Sementara kan undang-undangnya kan sudah ada gitu. Dan kita tahu bahwa proses perubahan undang-undang itu juga butuh kemudian dinamika politik juga di DPR. Ada 8 fraksi yang setuju terhadap pemindahan IKN dan artinya itu nggak gampang. Tetapi kalau itu kemudian dilontarkan oleh Mas Anies dan juga PKS untuk menolak IKN, saya pikir untuk elektoral ya sah-sah saja. Tetapi menurut saya perbincangan terkait IKN ini juga harus kemudian melihat juga kondisi koalisi Mas Anies itu sendiri. Ada PKB dan Nasdem di situ yang mengkonfirmasi bahwa akan tetap melanjutkan IKN. Kemudian yang kedua, permasalahan yang disampaikan oleh Mas Anies terkait pemerataan pembangunan itu justru logikanya kebalik. Karena justru kontribusi pertumbuhan ekonomi selama ini terhadap negara itu 15% dari Indonesia, hanya 15% dari Indonesia Timur, 85%-nya ada di Jawa dan Sumatera. Sehingga perpindahan IKN ini kami melihat inilah kemudian merupakan transformasi pertumbuhan ekonomi, juga sebenarnya transformasi peradaban untuk Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Mengapa? Karena sebenarnya kalau alasannya dana IKN itu untuk membangun kota-kota, beberapa kota, kalau tidak salah 14 kota yang ingin dibangun, sebenarnya tanpa IKN pun kan pembangunan kota ini juga terus berjalan. Bahkan tiap tahun anggaran kota-kota besar itu juga meningkat karena anggaran kota itu sebenarnya tergantung daripada pendapatan asli daerahnya, kemudian dana bagi hasilnya, dan juga transfer keuangan daerah melalui dana alokasi khusus, dana alokasi umum, kemudian hibah dan lain-lain. Ya. Itu juga terus meningkat tiap tahunnya bagi kota-kota besar itu. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kami juga di Prabowo fokus untuk melanjutkan IKN juga. Kemudian kita juga punya program untuk tetap membangun 10 kota yang ada di seluruh Indonesia gitu. Baik, gimana Pak Fatul untuk menanggapi hal ini? Ya, yang pertama tadi soal proses kebijakan ya. Proses kebijakan itu ya hal yang alamiah. Bahkan kalau bisa dibilang salah satunya, ini lebih dari satu bahkan, Undang-Undang IKN ini yang sebelum menjadi RUU IKN, ini salah satu produk kebijakan Jokowi. Yang pertama, dia tidak pernah kampanyekan. Yang kedua, prosesnya pun juga sangat cepat, tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup baik. Dan itu diambil dalam proses yang terburu-buru. Padahal yang ingin dihasilkan adalah sebuah undang-undang yang sangat luar biasa. Baik itu sangat fundamental karena memindahkan ibu kota. Yang kedua, anggarannya luar biasa besar. Dan ini makanya proses sebetulnya kita balik lagi. Ini sebagai kritik dalam proses peraturan perundang-undangan kita, proses pembuatannya pun juga bermasalah. Sehingga ketika kita ingin merevisinya, ataupun juga ingin men-challenge bahwa nanti kita ke depan akan melakukan perubahan penting dalam aspek ini, tentu hal yang bisa argumentatif gitu. Yang kedua, kalau aspek substansi misalnya, tadi dikatakan misalnya,
proses-proses perkotaan selama ini mungkin dianggap biasa saja. Buktinya banyak sekali ketimpangan. Ketimpangan ini kan luar biasa di mana-mana. Dan itu dibuktikan dengan hasil-hasil riset gitu. Bahkan kalau tidak perlu meriset pun, kita tinggal lihat saja di kota-kota besar yang ada di Indonesia ataupun di kota-kota ya, di seluruh provinsi di Indonesia. Kita bisa lihat bagaimana kondisi kota-kota tersebut. Apakah sudah setara dengan Jakarta misalnya? Apakah sudah setara dengan kota-kota yang ada di Jabotabek misalnya? Jauh. Aspal, misalnya contoh transportasi publiknya, airnya, dan sebagainya. Ini luar biasa. Oleh karena itu makanya yang kita harapkan ke depan, dalam konteks ini, karena ini adalah kebijakan yang luar biasa besar, pendanaan dan sebagainya, kita harapkan justru yang ada adalah pemerataan. Jadi sehingga kota-kota itu bisa bahwa berkembang saat dengan baik sebagai pembuatan basis undang-undang ekonomi. tersebut juga tidak terbuka, sehingga ketika ingin direvisi bagi Kalau pasangan itu Anda yang banyak menang? sekali, makanya ini kan jadi kritik besar pemerintahan Jokowi ini kan luar biasa, apalagi setelah COVID ya, ketika mengeluarkan Perpu nomor 1 2020, Ya. proses pembuatan RUU segala macam itu luar biasa, banyak permasalahan, baik itu RUU UKN, RUU Cipta Kerja dan sebagainya, dan ini tentu dalam proses kebijakan itu hal yang biasa. Bahkan kalau kita mau balikan proses perubahan undang-undang pun juga calon yang dicalonkan oleh Prabowo Gibran ini kan prosesnya bahkan berubah dalam 1 hari lalu besoknya mencalonkan diri gitu. Jadi proses kebijakan itu hal yang alamiah bisa dilakukan dan kita pun juga saling menghormati. Tapi yang paling utama adalah bagaimana secara fundamental ya ini hal yang perlu kita challenge bahwa ini merupakan salah satu kebijakan yang menurut kami ketika kita melakukan perubahan atau revisi akan lebih menguntungkan dalam aspek pemerataan terhadap kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Baik, Pak Irwan, dampak bagi calon pemilih jika isu IKN ini akan terus dimainkan akan seperti apa? Saya akan ke Pak Irwan. Pak Irwan, dampak bagi calon pemilih jika isu IKN ini dimainkan seperti apa nih? Sangat kerdil sekali ya kalau kemudian menjadikan isu IKN ini kemudian menjadi isu elektoral. Bagi kami melanjutkan IKN ini adalah pertama amanah undang-undang, ya. Kemudian yang kedua, loh, bicara IKN ini kan jelas-jelas muaranya adalah keadilan gitu loh. Pemindahan ibu kota inilah sebenarnya perwujudan daripada Pancasila dan NKRI. Inilah strategi kemudian untuk menggeser pertumbuhan yang selama ini lebih ke barat, kemudian kita geser lebih ke timur. Kalau istilah Pak Jokowi, selama ini orientasi kita Jawa sentris, nah ke depan dengan adanya IKN ini adalah Indonesia sentris. Bayangin, sampai dengan 2024, alokasi APBN untuk IKN itu dibatasi 60 triliun. Sekarang realisasinya sudah 40 triliun lebih. Di sana sudah dibangun infrastruktur dasar tol, rumah sakit, infrastruktur pendidikan, bandara, termasuk juga kantor-kantor pemerintahan. Tiba-tiba kemudian ada satu capres yang kemudian ingin membatalkannya dengan alasan pemerataan. Jadi maksud saya, maaf saya potong Pak Irwan, tapi kalau kita bicara soal teori pertumbuhan wilayah, ini kan sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup panjang sekali, apalagi untuk menghasilkan multiplier effect. Ya makanya IKN itu harus dilihat sebagai kawasan super hub. Jadi IKN ke depan itu justru sudah dipersiapkan akan memiliki 6 klaster ekonomi. Nanti di sana akan dibangun pusat industri teknologi bersih, kemudian farmasi terintegrasi, industri pertanian, termasuk juga bahan kimia dan produk turunan kimianya. Juga di sana juga ada 2 klaster pendukung, termasuk pendidikan abad ke-21 dan smart city serta pusat industri 4.0. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, membandingkan dengan pembangunan pemerataan kota-kota dengan sebuah terobosan transformasi bangsa berupa ibu kota negara ini tentu keliru. Ya, karena kami juga akan melanjutkan IKN, tetapi di sisi lain kami akan tetap membangun 10 kota yang akan disulap menjadi kota dengan teknologi tinggi. Baik di Sumatera, kemudian di Jawa, termasuk di Pulau Kalimantan, juga di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Baik, Pak Fatul, kalau melihat isu ini kan tiba-tiba langsung gempar seperti itu ya. Apa sih yang menjadi tujuan tim Amin ini menaikkan isu ini? Apakah untuk menggrab pemilih-pemilih di megapolitan? Yang jelas ini kan isu gagasan ya. Jadi kalau kita bilang kerdil ya salah besar. Kerdil itu kalau kita dalam pemilu tuh isunya isu-isu yang tidak penting, gimmick misalnya. Tapi ini isu yang memang jadi kebijakan dan kebijakan yang dampaknya besar.
anggaran besar. Bayangkan Anda bisa mengambil angka ratusan triliun dalam pembangunan IKN ini bukan hal yang remeh-temeh, ini luar biasa besar dalam kebijakan. Jadi kalau kita mengerdilkan diri kita sendiri, menganggap isu ini menjadi isu yang kerdil karena gagasan itu justru kita angkat, ya ini hal yang salah juga. Jadi basisnya bukan basis elektoral ya pasti setiap capres ini kan basis elektoral, ada yang mungkin joget misalnya atau yang mungkin menggarap segmen tertentu, yaitu sah-sah saja karena memang semua ingin punya basis elektoral. Tapi yang kita ingin sampaikan ya aspek gagasan bahwa pentingnya pertama adalah hal yang paling prinsip bahwa pembangunan di Indonesia ini perlu pemerataan. Bahwa kenapa Mas Anies selalu menyampaikan kita pernah melewati fase-fase satu bangsa, satu negara, dan yang diharapkan adalah satu kemakmuran. Ya karena sampai detik ini perasaan orang untuk merasa bahwa kita punya negara besar seperti Indonesia saat ini, tapi ternyata pemerataannya juga masih sangat minim. Nah, oleh karena itu isu ini pun juga bagian dari isu pemerataan yang penting diperhatikan oleh seluruh pemangku kebijakan dan apalagi menjadi calon presiden. Jadi bisa dipastikan bahwa ini bukan sekedar gimmick politik, gimmick pilpres, tapi akan diberlakukan jika memang nanti tim Amin menang. Ya ini gagasan, makanya kalau dalam konsep besar visi misi itu kan salah satu yang kita baca dalam visi misi itu adalah aspek pemerataan. Bahkan fokus dalam Mas Anies yang disampaikan misalnya kita ingin 8 kawasan misalnya di masing-masing wilayah, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, sebagainya itu punya fokus masing-masing dalam pembangunan dan itu bagian dari hal yang coba ingin kita sampaikan. Pak Saiku kemarin sempat mengucapkan bahwa Jakarta akan tetap ibu kota, tapi proyek IKN ini akan dilanjutkan sebagai pusat ekonomi baru. Ya salah satu formulasi yang kita sampaikan seperti itu. Jadi kita juga... Artinya setuju dong? Ya artinya proses ini kan memang sudah berjalan. Undang-undangnya sudah ada, anggarannya sudah digelontorkan. Walaupun mungkin yang sekarang ini serapannya masih 44% ya di tahun anggaran ini. Ya tapi itu kan terus berproses. Ya makanya apa yang kita harapkan itu pun juga nanti... Masa kita mau merobohkan sesuatu yang sudah dibangun dari uang rakyat kan nggak mungkin. Tetapi akan menjadi sesuatu yang mengembangkan kawasan Kalimantan jadi sebagai pusat pertemuan ekonomi hijau. Kenapa aja ketika sudah terbangun begitu? Ya kan nggak mudah prosesnya. Emang bangunnya hanya dengan sekejap mata, anggaran yang sedikit misalnya. 89 triliun APBN. Belum lagi nanti ada kerjasama swasta 250 triliunan, belum lagi BUMN ada 120 triliunan. Ini kan anggaran-anggaran besar semua nih. BUMN itu juga punya kita gitu kan. Oleh karena itu makanya kita perlu kritis dalam aspek ini karena ini menjadi hal yang fundamental. Karena ruang fiskal akan semakin kecil tuh ketika misalnya kita bebankan dalam hal itu. Kecuali mungkin kita memang ingin berhutang besar misalnya. Dan dengan beban hutang yang sudah ada, kemarin ada kasus kereta cepat dan sebagainya, ini tentu menjadi permasalahan yang fundamental. Apakah keputusan ini, statement yang disampaikan Mas Anies ini juga menjadi kompak di koalisi? Sudah sepakat dengan hal ini? Ya tentu kalau hal yang terkait dengan Jakarta tapi ibu kota yang jadi kampanye gagasan PKS, ini kan hal yang sudah kami gaungkan ya. Sedangkan Mas Anies lebih ke aspek substansi soal pemerataan dan mengkritisi soal pembangunan IKN yang banyak aspek yang perlu kita soroti. Tapi ke depan saya yakin ini terus bergulir dan bagus sebetulnya publik ditampilkan soal perdebatan gagasan yang fundamental karena perubahannya sangat besar, pindah ibu kota plus anggarannya menggunakan anggaran yang luar biasa besar ratusan triliun. Baik. Saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, ini kan tadi juga sempat dikritisi oleh Pak Fatul dan juga sejumlah pihak mengkritisi bahwa Kalimantan itu, Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Jadi pertumbuhan ekonomi hijau dan dibutuhkan pelestarian lingkungan. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Kalau bicara mengenai Borneo, apalagi Kalimantan sebagai kemudian pusat ya hutan tropis, hutan alam, perlu diketahui Mbak, IKN itu 100% semuanya itu ada di hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri itu jatuhnya dia hutan produksi. Dan itu sebenarnya sebelum jadi IKN sekarang itu sebenarnya semua udah di land clearing itu. Dan kemudian berganti jadi hutan tanaman. Jadi kalau bicara isu kelestarian hutan, justru sebenarnya nggak bisa dihubungkan dengan IKN karena justru ke depan IKN itu dijadikan jadi salah satu forest city gitu. Termasuk juga saat ini kondisi hutan di Kalimantan baik secara keanekaragaman hayati juga prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga tetap kemudian itu menjadi prioritas. Jadi
justru saya melihat tadi, saya kembali tadi sedikit Mbak Cynthia terkait gagasan yang dikatakan Mas Fatul. Ini gagasan yang bagaimana? Menurut saya gagasan ini, kalaupun memang ingin disampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, lebih baik ini diharmonisasikan dulu di dalam internal koalisi, karena kan lucu gitu loh. Ini kemudian nanti Pak Anies kemudian PKS ingin menolak IKN, tetapi sebenarnya mengharmonisasi koalisi aja nggak mampu, gimana kemudian mampu mewujudkan gagasan yang disampaikan ke publik ini. Justru hanya menimbulkan keributan. Kami juga di Kalimantan resah kok mendengar seperti ini. Kenapa? Ya itu tadi, puluhan tahun kita di Kalimantan berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Kalimantan Timur itu Mbak, 630 triliun tiap tahunnya menyumbang PDRB terhadap PDB nasional. Kalau 630 triliun tiap tahun kita sumbangkan, mengapa 60 triliun untuk membangun kawasan pusat, kawasan inti pusat pemerintahan ini kemudian diributkan? Kalau memang tidak mampu, ya udah biarkan kami di Kalimantan Timur yang membangun IKN ini untuk negeri ini. Kami cinta terhadap NKRI ini. Tetapi bagaimana perasaan terhadap tiba-tiba PKS menyatakan tetap di Jakarta sementara ini sudah menjadi sebuah amanah undang-undang. Menurut saya sebelum itu dilemparkan ke publik sebagai calon presiden, mending Pak Anies mengharmonisasikan dulu gagasannya ini, gagasan yang dianggap bagus ini di dalam koalisi, karena kemarin cawapresnya Caimin mengatakan sampai dengan kemarin dia meyakini undang-undang IKN harus dilaksanakan. Baik, terakhir singkat Pak Fatul, hanya dinilai sebagai menciptakan keributan saja, singkat saja tanggapan Anda? Ya enggak lah, justru ini gagasan yang fundamental. Kalau soal harmonisasi ini kan juga berproses ya. Ya perubahan-perubahan juga simpel. Ini mohon maaf dengan segala hormat Bung Irwan saja kan nih partainya dengan sangat mudah pindah kemarin kan. Ini tentu bukan sesuatu yang dinamis gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir soal itu, dan ke depan pasti ini akan jadi pembicaraan yang didudukan secara setara dalam pembahasan yang objektif dan juga setara di antara semua pihak gitu. Baik, dinilai